Pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau ikatan keluarga yang harusnya jadi tempat paling aman malah penuh sama kebencian? Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah novel yang benar-benar menguras emosi. Judulnya After 7 Hour Family, surat terakhir dari ayah karya Kusdina Ain. Ini adalah cerita tentang penyesalan, kehilangan, dan pengorbanan yang, wah, sakit banget. Coba deh bayangin ini. Seorang ayah pulang setelah bertahun-tahun pergi, berharap bisa memperbaiki semuanya. Tapi pas ketemu, yang dia dapat bukan pelukan hangat. Bukan, malah tatapan penuh benci dari anak-anak kandungnya sendiri. Kalimat ini dia jantung dari seluruh konflik ceritanya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan? Emang apa sih yang udah dilakuin si ayah ini sampai sebegitunya dibenci? Dosa apa yang saking besarnya sampai kayaknya nggak bisa dimaafin? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus mulai dari awal mula konfliknya. Cerita ini dibuka di momen yang paling krusial, pulangnya sang ayah Abimana yang selama ini hidupnya dihantui rasa bersalah karena udah ninggalin 7 anaknya selama 9 tahun. Nah, ini dia tokoh utama kita, Abimana. Penting buat dicatat, dia ini bukan karakter monster yang jahat gitu aja ya. Dia kompleks banget. Di dalam dirinya, itu ada perang besar antara kesalahan masa lalunya sama keinginannya yang tulus buat nyambungin lagi benang keluarga yang udah putus. Dan kenyataan yang menyambut kepulangannya pahit banget. Semua yang pernah dia tinggalin, hancur. Anak-anaknya hidup kepisah-pisah, dan rumah mereka, satu-satunya pengingat masa lalu, udah jadi abu. Ini benar-benar gambaran visual dari sehancur apa keluarga ini. Jadi dari mana sih semua kebencian ini datang? Biar kita ngerti, kita perlu putar waktu ke belakang. Kita perlu lihat rentetan tragedi yang membentuk 7 bersaudara ini jadi pribadi yang penuh amarah. Coba lihat lini masa ini deh. Ini tuh bukan cuma satu tragedi. Ini kayak pukulan bertubi-tubi yang gak ada habisnya. Pertama, ibu mereka meninggal. Terus, sang ayah yang mungkin gak kuat nanggung sedih, malah pergi. Habis itu, 9 tahun mereka dibiarin sendirian, tanpa kabar. Dan puncaknya, rumah tempat semua kenangan mereka ada, ikut musnah. Setiap kejadian ini kayak paku yang ditancepin makin dalam keretakan keluarga mereka. Sekarang, ayo kita kenalan lebih dekat sama anak-anaknya. Gimana rentetan tragedi tadi ngebentuk mereka? Gimana satu kejadian yang sama bisa ngubah sebagian dari mereka jadi penuh amarah, sementara yang lain justru jadi simbol harapan? Yang menarik tuh di sini. Trauma yang sama, tapi hasilnya bisa beda 180 derajat. Di satu sisi, ada Jeki, si sulung, yang semua rasa sakitnya dia ubah jadi kemarahan yang meledak-ledak. Di sisi lain, ada Razi, si bungsu, yang justru tumbuh jadi semacam cahaya di tengah gelap. Ini bukti kalau kebaikan itu bisa tetap ada, bahkan di situasi terburuk sekalipun. Tapi, ya ceritanya nggak sesimpel itu. Ada Hexa, Juan, dan Sean yang seringnya ikut ke bawah arus amarahnya Jeki. Tapi ada juga Jayan dan Shaka yang jadi semacam tameng buat ngelindungin adiknya, Razi. Ini nunjukin gimana keluarga yang hancur itu bisa pecah jadi kubu-kubu kecil cuma demi bisa bertahan hidup. Nah, di tengah semua kekacauan dan amarah ini, muncul satu hal yang gak disangka-sangka, yang punya kekuatan buat ngubah semuanya, sebuah surat terakhir dari ayah mereka. Gimana bisa selembar kertas jadi titik balik cerita ini? Gini, surat ini tuh bukan surat biasa. Ini adalah pengakuan dosa. Ini adalah kesempatan terakhir Abimana buat numpahin semua yang selama ini dia pendam. Semua penyesalan, semua rasa sayang yang harusnya dia ucapin dari dulu. Surat inilah yang jadi kunci buat ngebongkar semua kebenaran yang udah terkubur selama 9 tahun. Oke, coba kita zoom out sedikit dari ceritanya. Soalnya, di balik kisah keluarga ini, ada pelajaran universal yang dalam banget buat kita semua. Terutama tentang betapa mahalnya harga dari diam. Kutipan ini benar-benar nangkep inti dari novelnya kan? Bahwa keluarga itu bukan tentang jadi sempurna tanpa celah, tapi tentang sebuah pilihan. Pilihan sadar buat terus saling dukung, dan yang paling berat, pilihan buat saling memaafkan, bahkan saat lukanya sedalam apapun. Cerita ini pada dasarnya kayak ngasih kita peta jalan menuju penyembuhan. Semuanya dimulai dari keberanian buat ngaku salah. Terus komunikasi yang jujur, lanjut ke langkah yang super sulit, memberi maaf, dan terakhir proses panjang buat ngebangun lagi kepercayaan yang udah hancur. Di atas kertas kedengerannya gampang ya, tapi di kehidupan nyata luar biasa sulit. Dan mungkin inilah pelajaran paling penting dari semuanya. Tragedi besar itu seringnya nggak muncul dari satu ledakan dahsyat, tapi dari tumpukan hal-hal kecil yang dibiarin gitu aja.
Kata-kata yang nggak diucapin, perasaan yang dipendem, salah paham yang dibiarin jadi racun pelan-pelan. Sebagai penutup, saya mau ngajak kalian merenung sebentar. Setelah lihat betapa mahalnya harga dari diam di keluarga Abimana, coba deh tanya ke diri sendiri. Ada nggak kata-kata penting dalam hidup kamu yang sampai sekarang masih kamu simpan sendiri? Jangan sampai kita nunggu semuanya terlambat.